على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah fa inna khaira zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jummah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah lewat ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasul lewat ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat pada diri khatib khususnya, umumnya kepada kita semua, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Kita menjalankan segala perintah Allah dan kita menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jummah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan umur dan usia kepada kita di hari yang istimewa ini. Secara hari kita berada di hari Jumat, yang kita tahu hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam atau yang dinamakan dengan rajanya hari. Secara bulan kita berada pada bulan Muharram, sedangkan bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dan secara tahun begitu juga kita hari ini adalah tahun yang istimewa, karena hari Jumat ini adalah kita bertepatan dengan tahun baru Islam 1447 Hijriah. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa masuk di tahun baru Islam 1447 Hijriah ini akan jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jummah rahimakumullah, kenapa tahun Islam dinamakan dengan tahun Hijriah? Setelah meninggalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertepatan pada khalifah yang kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab,
Sayyidina Umar menggagas supaya kita mempunyai ciri khas sebagai umat Islam. Kita pun harus punya penanggalan yang beda daripada yang lain. Maka pada waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab mengambil dan membuat penanggalan yang berdasarkan pada rotasi bulan pada porosnya, yang kita kenal sekarang dengan bulan-bulan Komariah. Ketika penanggalan apa yang akan kita berikan nama untuk tahun Islam ini, lalu persahabat mengadakan musyawarah. Ada beberapa pendapat bagaimana tahun baru Islam itu kita mengenang dari lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada pendapat kedua, bagaimana penamaan tahun Islam itu diambil dari waktu wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada pendapat yang ketiga, bagaimana penamaan tahun Islam ini kita kenang dari sejarah diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Pendapat keempat, ada yang mengusulkan bagaimana penanggalan Islam ini kita beri nama dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dan pendapat terakhir, lalu bagaimana penamaan tahun baru Islam ini kita ambil dari sejarah hijrahnya baginda Rasul dari kota Makkah ke kota Madinah. Lalu bertukar pendapat, bermusyawarah pada waktu itu. Lalu akhirnya Sayyidina Umar meminta pendapat kepada Sayyidina Utsman bin Affan dan juga begitu kepada Sayyidina Ali. Lalu terjadilah kesimpulan pada waktu itu untuk penamaan tahun baru Islam, maka diberi dengan tahun Hijriah, berangkat dari sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke kota Madinah. Ini menandakan apa? Kenapa yang dipilih bukan dari kelahiran Nabi, bukan dengan nama wafatnya Nabi ataupun diangkatnya Nabi menjadi Rasul atau sejarah Isra Mi'raj, tapi penamaan tahun baru Islam diambil dari sejarah hijrahnya Nabi dari kota Makkah ke kota Madinah. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa dengan semangat hijrah, pergantian tahun bukan hanya pergantian semata-mata. 1446 Hijriah yang kemarin jangan sampai kita sama saja dengan tahun 1447 Hijriah ini. Kata Imam Ghazali, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa minar rabihin. Barang siapa yang tahun ini jauh lebih baik daripada tahun kemarin, itulah orang-orang yang rabih ataupun orang-orang yang beruntung. Tapi ingat, kata Imam Ghazali, wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi. Barang siapa yang tahun ini sama dengan tahun yang kemarin, begitu saja monoton, tidak ada peningkatan, fahuwa minal khasirin. Dialah orang-orang yang rugi. Dan yang paling parah dan naudzubillah, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi. Barang siapa yang tahun ini jauh lebih jelek daripada tahun yang kemarin, fahuwa minal la'inin. Dialah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan momentum hijrah ini, mari kita hijrahkan diri kita. Apapun yang tadinya negatif menjadi positif, pemalas menjadi rajin, jauh kepada Allah menjadi dekat kepada Allah dengan momentum tahun baru Hijriah 1447 Hijriah ini. Lalu kenapa Muharram dijadikan sebagai tahun baru Islam, awal tahun baru di dalam penanggalan tahun baru Islam? Bukankah hijrah Nabi itu terjadi pada tanggal 27 Safar, dan tibanya Nabi di kota Yasrib atau di kota Madinah itu bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Para ahli sejarah berpendapat, kenapa Muharram dijadikan bulan pertama dalam penanggalan Islam? Karena i'tikad
dan rencana kemauan Nabi untuk hijrah dari Makkah ke kota Madinah itu sudah tertanam dari bulan Muharram. Berangkat baru di bulan Safar dan sampai di kota Yasrib ataupun di kota Madinah itu pada bulan Rabiul Awal. Maka bulan Muharram dijadikan sebagai awal bulan dalam penanggalan Islam. Dan hari ini hari Jumat, alhamdulillah kita sekarang berada pada tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu amalan apa yang harus kita persiapkan di bulan Muharram ini? Banyak amalan-amalan para ulama yang memberikan pendapat. Ada 11 bahkan 12. Tapi khatib akan memberikan 2 amalan yang istimewa yang harus kita seyogianya utamakan dan kita amalkan di bulan Muharram ini. 1 yaitu puasa sunnah pada hari Tasu'a dan Asyura. Sebisa mungkin nanti kita sebagai umat Islam pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram, mari kita berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram ini. Walaupun kita tidak bisa 2 hari, minimal 1 hari yang paling utama, yaitu tanggal 10 atau yang disebut dengan puasa Asyura. Suatu ketika Nabi ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yaumil Asyura, tentang puasa sunnah Asyura. Apa pendapat Kanjeng Nabi? Wa huwa yukaffirul adzabul madiyah. Orang yang berpuasa tanggal 10 Asyura dapat menghapus dosa selama 1 tahun ke belakang. Lalu amalan utama yang kedua yang harus kita bisa laksanakan di bulan Muharram ini adalah menyantuni anak yatim. Lebih banyak sedekah, dan sedekah yang paling utama di bulan Muharram, mari kita usap anak yatim, mari kita santuni anak yatim. Orang-orang yang sudah ditinggalkan, meninggal oleh ayahnya, kita santuni, dan ini adalah amalan utama di bulan Muharram. Selain puasa sunnah baik Tasu'a dan Asyura, yaitu kita memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan 2 amalan utama ini, baik puasa sunnah ataupun menyantuni anak yatim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik bi jalalikal kamalika ladai wasrafil ubadik sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat
ويا قاضي الحاجة ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تغفيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.